Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumus. Oke, di sini ada soal. Kita mengetahui apakah siswa ini lulus, tapi dengan syarat jika nilai A-nya lulus di atas 80. Oke, caranya adalah if logika pertama adalah jika nilai A-nya di atas 80, berarti kita arahkan ke sini. Jika ini dia sama di atas 80, bisa kita arahkan ke sini atau kita ketik 80. Oke, sudah selesai. Maka jika dia benar apa? Kita kasih statement. Katakan kita tulis lulus. Oke, sudah selesai, tutup kurung, tanda kutip, lalu koma. Nah, ini adalah yang kedua. Jika pernyataan tidak benar, kita mau kasih statement apa? Dalam hal ini kita akan tulis tidak lulus. Atau bisa kita arahkan ke sel sini. Jangan lupa kita kunci F4 ya. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, maka si Andi ini dengan nilai 91 dia dinyatakan lulus karena dia sudah di atas nilai 80. Ini tinggal kita klik aja 2 kali di sini. Oke. Nah, si Cika ini tidak lulus karena memang dia tidak sesuai dengan persyaratannya. Oke. Lalu untuk nilai lulus nilai B-nya syaratnya adalah jika dia nilainya di atas sama dengan 90. Maka rumusnya adalah if nilai B ya di atas sama dengan berarti di atas sama dengan 90. Oke. Koma. Nah, ini sudah selesai nih syaratnya. Jika nilai B-nya ini di atas sama dengan 90, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dia dinyatakan tidak lulus. Oke, ini juga sudah selesai. Tutup kurung dan enter. Oke, dalam hal ini Bapak-Bapak bisa, teman-teman bisa kita arahkan ini 90 kita ganti dengan nilai ini. Jangan lupa dikunci 4. Kita klik kali. Nah, ini bisa kita ubah-ubah pada saat nanti jika ada persyaratan yang berubah 85. Itu harus berubah. Oke ya. Oke. Lanjut. Syarat jika dia lulus nilai A dan tidak lulus nilai B. Nah, ini kita bisa menggunakan lagi. Di sini ada kita fokus syaratnya adalah nilai A dan nilai B. Berarti kita menggunakan rumus N. Artinya, jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus. Oke. Rumusnya adalah if N ya. Logika pertamanya adalah jika nilai A-nya lulus. Nah, kita arahkan sini jika nilai A-nya sama dengan lulus ya. Lulus bisa kita bisa taruh di sini ya, atau kita ketik lulus jangan lupa F4. Dan nilai B-nya tidak lulus, berarti nilai B-nya sama dengan tidak lulus. Oke, nah ini sudah selesai nih Pak syarat-syaratnya. Lalu kita tutup ya. Sudah. Nah, jika persyaratan tersebut terpenuhi, maka apa yang mau kita buatkan statementnya? Menyatakan lulus. Atau kita semua kita arahkan sini. Nah, jika persyaratan ini atau salah satunya tidak terpenuhi, maka apa? Dalam hal ini soalnya tidak lulus. Kita tutup kurung dan nah, ini artinya banyak yang tidak lulus nih. Kenapa? Karena memang syaratnya adalah nilai A-nya lulus dan nilai B-nya tidak lulus. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa kita lihat, bisa kita filter.
Kan kita bisa juga filter seperti ini, lulus dan sini tidak lulus. Tapi kan di sini memakan waktu yang sangat lama sekali. Nah, ternyata hanya sekitar 6 orang yang lulus untuk kategori yang seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya adalah lulus jika nilai A atau lulus nilai B. Artinya, jika salah satu nilai A atau B-nya lulus, maka dinyatakan lulus. Berarti kita bisa menggunakan rumus OR ya. If or, jika ini sama dengan lulus, jangan lupa dikunci, atau nilai B-nya lulus juga. Sama dengan lulus. Oke. Maka, ini ditutup kurung, berarti sudah selesai. Bukan kriterianya, maka apa nih jika salah satunya lulus? Maka ini kita buatkan lulus ya. Jika tidak, artinya apa? Jika salah satunya tidak ada lulus atau semuanya tidak lulus, maka dia tidak lulus. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa banyak siswa yang lulus dengan kategori berikut. Caranya adalah kita menggunakan rumus sum if ya. CONIF. Kalau sum if itu berarti kan kita ingin menghitung angka ya. Ini CONIF ya. Kita ingin menghitung berapa banyak sel tapi yang mengandung huruf. Oke, ini kita menggunakan CONIF. Berapa banyak sih siswa yang lulus di nilai A ini ya. Di sini CONIF ya, kita langsung arahkan ke blok, kita blok sini semuanya. Jangan lupa kita F4 ya, koma, nah kita arahkan sini lulus. Artinya kita akan mencari dari range ini berapa banyakkah yang lulus atau berapa banyakkah kata-kata lulus pada blok ini. Lalu kita tutup kurung, enter. Oke, ini kita tinggal tarik ke bawah aja. Nah, sudah benar ya, total 26. Artinya nilai siswa nilai A pada siswa di kelas tersebut sebanyak 21 orang yang lulus dan 5 orang yang tidak lulus. Nah, ini bisa kita copy saja ke kanan, tapi tinggal kita arahkan ini nih. Oke, kita kunci dulu Pak. Kita kunci dulu, ini berarti yang merah ini kita nggak mau dia ke kanan, berarti kita kunci ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita kunci juga yang range-nya ini. Caranya adalah dia tidak bisa ke bawah, berarti ini kita kunci ini. Coba ya. Oke. Oh, salah. Ini nggak bisa ya. Nanti kita tinggal drag saja. Bisa ke sini. Begitu juga ini kita drag. Dan ini juga. Nah, kita copy paste. Begitu juga ini. Oke, berarti di sini bisa berkesimpulan kita mengetahui suatu kelas nilai A ini terdapat 21 orang yang lulus dan tidak lulus 5 orang. Dan untuk nilai B terdapat 20 orang lulus dan 6 orang yang tidak lulus. Begitu juga untuk syarat yang ini, nilai A-nya lulus dan nilai B-nya tidak lulus, terdapat 6 orang lulus dan 20 orang yang tidak lulus, dan nilai A atau B-nya lulus, terdapat 20 orang lulus dan 5 orang tidak lulus. Oke, terima kasih.